Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam justice, dan salam mahasiswa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Satria Nugraha dari Fakultas Hukum Universitas Subang dengan NPM C1A210001. Tema yang saya akan bawa yaitu ADB atau Asian Development Bank. Ada beberapa poin yang saya akan bawa dalam materi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian ADB, yang kedua, sejarah ADB, yang ketiga, organisasi dalam ADB, yang keempat, peranan besar ADB, yang kelima, negara Indonesia dalam ADB. Yang pertama, pengertian ADB. ADB atau Asian Development Bank merupakan sebuah institusi finansial pembangunan multilateral yang didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia serta Pasifik. Bank ini pertama kali didirikan pada tahun 1966 dengan anggota pertama 31 negara dan kini telah berkembang menjadi 68 negara. Yang kedua yaitu sejarah ADB. Asian Development Bank didirikan pada tahun 1966, berdiri atas dasar sebuah resolusi yang disahkan oleh konferensi tingkat menteri pertama yang membahas tentang mengenai kerjasama ekonomi Asia pada tahun 1963. Konferensi ini diadakan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Asia Timur Jauh. Manila sebagai ibu kota negara Filipina ditetapkan pada tuan rumah lembaga baru yang resmi dibuka pada tanggal 19 Desember 1966 itu. Yang ketiga yaitu organisasi dalam ADB. Keputusan tertinggi dari ADB mengambil oleh Dewan Gubernur, Board of Governor, yang keanggotaannya terdiri dari wakil setiap negara anggota. Dewan Gubernur nantinya akan memilih di antaranya mereka 12 anggota Dewan Direktur dan Deputi. 8 dari 12 anggota tersebut berasal dari anggota regional atau negara Asia Pasifik, sedangkan 4 sisanya berasal dari luar regional. Yang keempat, peranan besar ADB. Pada tahun 1970-an, ADB mengambil peran dengan meningkatkan dukungan untuk proyek-proyek bersifat energi. Pada tahun 1980-an, ADB meningkatkan dukungannya dalam pembangunan infrastruktur sosial, termasuk dalam proyek di dalamnya yang melibatkan keuangan mikro, lingkungan, pendidikan, kesehatan, perencanaan kota, serta membangun perempuan dan anak perempuan. Pada tahun 1990-an, tepatnya di tahun 1995, ADB menjadi organisasi multilateral pertama yang memiliki kebijakan tata kelola yang disetujui oleh Dewan. Pada tahun 2000-an di abad ini, ADB memfokuskan membantu negara anggotanya untuk mencapai tujuan pembangunan milenium. Pada tahun 2010, ADB pun memusatkan perhatian pada kebutuhan untuk mempromosikan pertumbuhan inklusif di kawasan tertinggal tersebut. Poin yang kelima yaitu Indonesia dalam ADB. Kemitraan antara Indonesia dan ADB adalah bentuk selama dari 50 tahun. Sepanjang kurun waktu tersebut, kerjasama yang terjalin berfokus pada investasi infrastruktur, perkembangan sumber daya manusia, serta tata kelola ekonomi. Dan sejak tahun 1966, ADB telah memberikan komitmen sebesar 34,49 miliar US dollar dalam bentuk pinjaman yang dijamin serta tidak dijamin pemerintah, investasi ekuitas, dan jaminan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om.